Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat berkumpul dalam satu majelis yang insya Allah majelis ini bernilai dzikir insya Allah. Karena apa? Karena kita ingat Allah lah, kemudian kita berangkat menuju Masjid Ukhuwah Islamiyah ini untuk kemudian mempelajari kitabullah yang kemudian kita klaim menjadi hudan lil muttaqin insyaallah. Dari situ kemudian pertanyaannya, sebenarnya Masjidil Aqsa ini kiblat pertama atau kiblat kedua? Pertanyaannya, kiblat pertama atau kiblat kedua, Pak? Masjidil Aqsa ini kiblat kedua, Pak. Kenapa kok kiblat kedua? Begini sejarahnya, Bapak. Jadi Ka'bah ini dalam berbagai riwayat dan literatur dikatakan Ka'bah ini sudah ada sejak zaman azali. Bahkan ketika dalam surah Al-Baqarah ayat 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah kemudian lil malaikah memberikan informasi bahwa nanti aku akan membuat khalifah di muka bumi, itu sudah ada Ka'bah. Sudah ada Ka'bah, Pak. Nah, bahkan kemudian bukan tanpa alasan Nabi Adam alaihi salam beserta Siti Hawa itu kemudian dilandingkan, dipertemukan di area tanah haram itu tidak tanpa alasan. Di situ sudah ada Ka'bah. Jadi Ka'bah ini pada dasarnya kiblat manusia sejak pertama kali manusia diciptakan. Pada era berikutnya Adam, Idris, terus Nuh. Di era Nuh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan ujian dan cobaan kepada beliau berupa banjir bandang. Banjir bandang ini kemudian menyebabkan tersapunya Ka'bah. Pada generasi berikutnya di era Ibrahim alaihissalam, Allah memerintahkan Ibrahim untuk membangun ulang, bukan membuat, membangun ulang Ka'bah yang pada saat itu tinggal pondasinya itu. Jadi dulu sejak zaman azali itu Ka'bah itu besarnya ya segitu. Ka'bahnya loh Pak ya, bukan masjidnya. Ka'bahnya ya segitu itu ukurannya. Dibangun kemudian diteruskan oleh Nabi Ibrahim. Pasca membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim kemudian bermunajat kepada Allah. Telapak kakinya ini membekas, telapak kaki Nabi Ibrahim ini kemudian disebut Maqam Ibrahim. Jadi yang dimaksud Maqam Ibrahim ini bekas telapak kaki, bukan tempat kuburannya Ibrahim, bukan. Baik, paham di situ? Terus sejarahnya Al-Aqsa bagaimana, Ustaz? Al-Aqsa ini kemudian ketika Nabi Nuh mendarat, artinya pasca banjir, ada salah satu keturunan Nabi Nuh yang kemudian diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke satu negeri yang disebut Kan'an. Negeri Kan'an ini yang kemudian saat ini kita sebut Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu terletak pada satu kawasan disebut Palestina. Dalam satu komplek Baitul Maqdis yang dibangun oleh keturunan Nabi Nuh ini, kompleks tersebut kemudian salah satunya ada bangunan yang disebut Masjidil Aqsa. Jadi kalau jenengan melihat gambar-gambar Palestina itu yang kemudian ada ada kubah emas yang besar itu bukan Masjidil Aqsa, Pak. Itu velodrome. Ya, Masjidil Aqsa itu di sebelah selatannya
Saya pernah ke sana sekali. Di sebelah selatannya ada bangunan kecil gitu disebut Masjidil Aqsa. Itu begitu, faktanya seperti itu. Karena ini kemudian dibangun bukan Masjidil Aqsa-nya nggih. Kawasan Baitul Maqdis ini, kawasan Al-Aqsa ini dibangun di era anak turunnya Nuh, itu bahkan diklaim 4 agama, Pak. Diperebutkan sejak zaman dulu. Maka kemudian perang di Palestina itu ya tidak akan selesai ila yaumil qiyamah. Nah, baik, ini sejarah kiblat.